Ketika keimanan naik, Masya Allah, ketika kita melaksanakan sholat begitu nikmat, ketika kita melaksanakan zikir begitu nikmat, ketika kita melaksanakan ibadah begitu khusyuk. Tapi ketika iman ini dibawa atau iman ini berkurang, jangankan untuk khusyuk, jangankan untuk nikmat, kadang untuk melaksanakan sholat saja terasa begitu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan sekalian jamaah sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar dulu kita bersama Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat 13 di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepada Muhammad cerita mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Roh mereka, dan kami tambahkan pula petunjuk bagi mereka. Di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i diriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, saya tahu bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Lalu bagaimana caranya agar iman seseorang itu bisa bertambah? Imam Asy-Syafi'i kemudian beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, jika keimanan itu hanya ada satu model, artinya semua orang imannya sama, tidak ada yang berbeda, tidak bersifat fluktuatif, tidak bertambah dan tidak berkurang, maka seseorang tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Seluruh manusia memiliki nilai yang sama dan tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lain. Namun dengan kesempurnaan iman, orang-orang mukmin bisa masuk surga, dan dengan bertambahnya iman, orang-orang mukmin memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Sementara dengan berkurangnya keimanan, orang-orang yang lalai melaksanakan perintah Allah dan akan masuk neraka. Orang-orang yang lalai melaksanakan perintah Allah, mereka akan masuk neraka. Jadi memang dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu, iman seseorang itu memang bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita semua akan mengalami itu, bahwasanya meskipun orang itu sudah Islam, tapi keimanan yang ada di dalam dirinya itu kadang naik, kadang turun. Ketika keimanan naik, Masya Allah, ketika kita melaksanakan sholat begitu nikmat, ketika kita melaksanakan zikir begitu nikmat, ketika kita melaksanakan ibadah begitu khusyuk. Tapi ketika iman ini dibawa atau iman ini berkurang,
Jangankan untuk khusyuk, jangankan untuk nikmat. Kadang untuk melaksanakan sholat saja terasa begitu berat. Maka ini menjadi satu perkara penting yang harus kita ketahui agar kita berusaha keimanan kita itu terus bertambah dan bertambah. Bahwasanya pernah ada seorang tabi'in itu berkata bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka orang-orang atau para tabi'in itu bertanya, lalu bagaimana cara agar iman seseorang itu bisa bertambah, agar keimanan kita terus naik, derajat kita di sisi Allah terus naik? Maka beliau menjawab, qala idza hamidnallaha wa dzakarnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadah. Oh, ketika kita itu bertasbih, ketika kita itu zikir, ketika kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita akan terus naik. Tapi ketika kita lupa, maka keimanan kita akan turun. Maka kalau kita memahami ini, sebetulnya agar sholat kita itu menjadi lebih baik, ibadah kita menjadi lebih khusyuk, yang ditingkatkan itu sebetulnya imannya, bukan sarana prasarananya. Artinya begini, masjid yang nyaman, penuh dengan AC, penuh dengan karpet yang empuk, penuh dengan tempat yang enak, belum tentu menjamin ibadah itu menjadi lebih khusyuk. Tapi orang yang keimanannya tinggi, meskipun berada di tempat yang katakanlah mungkin tidak nyaman, itu akan tetap membuat dia khusyuk. Pada masa Rasulullah itu masjid gak ada atapnya, sujudnya pada pasir. Bahkan Nabi itu kadang sujudnya kalau dalam keadaan panas, beliau itu membawa batu. Karena kalau Nabi berdiri itu kadang sampai 100 ayat, nggak ada atap, pasir ini atau batu. Bila dibiarkan terik matahari kan panas kan. Maka Nabi ketika sujud beliau mengeluarkan batu, beliau sujud pada batu. Ini sebagaimana ada di dalam hadis di dalam kitab Syarah Ummul Barohin, kitab Ad-Dasar. Artinya dalam keadaan seperti itu Rasulullah melaksanakan sholat dan beliau bisa khusyuk. Dalam kitab Mu'udil Muhtaj disebutkan ketika bab sujud itu para sahabat mengeluh, Nabi mohon maaf ini panas sekali, ini panas sekali. Ketika sujud itu harus pada tempat yang panas, nggak AC, nggak karpet yang indah, tidak, tapi batu atau pasir, panas sekali. Tapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan. Makanya ketika kita sujud, karena perintah Nabi setiap orang sujud harus menekankan beningnya, meskipun di batu atau di pasir, kita kalau sujud wajib seperti itu. Kalau dalam ukuran kita fikih, sekadar ketika di tempat sujud kita ada kapas, kita kalau sujud di sana ada bekas kening kita, berarti kita sudah menekankan sesuai ukuran. Meskipun katakanlah tidak kapas, tapi katakanlah pasir atau batu. Artinya begini, ketika seseorang dalam keadaan keimanan yang sangat baik, yang sangat tinggi, maka dia akan betul-betul merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Tetapi ketika seseorang dia lupa dengan Allah, dia melakukan maksiat, maka keimanannya akan turun. Dan ini akan berakibat ibadahnya menjadi tidak enak, tidak nikmat, atau bahkan terasa berat. Makanya ini perlu kita evaluasi. Saat ini ketika kita melaksanakan ibadah, kita itu dalam keadaan nyaman atau kita merasa berat? Jangan-jangan kita dalam keadaan yang merasa berat. Kalau sudah seperti itu, sebagaimana riwayat sahabat Umar bin Ubeb, kita hendaknya bertasbih
kita hendaknya zikir, kita hendaknya ingat kepada Allah agar keimanan kita bisa naik kembali. Lalu dasar dalam hal ini apa? Kalau dalam kitab tafsir Munir karya Imam Wahbah Zuhair, Imam Bukhari, imam-imam yang lain itu berdasarkan satu ayat. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu iman. Ada kata liyazdadu iman, agar keimanannya terus bertambah dan bertambah. Nah, ayat itu menjadi dasar utama daripada para ulama-ulama iman seseorang itu bisa naik dan bisa. Ya semoga melalui kajian kita ini kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi keimanan yang terus bertambah dan bertambah hingga kita bisa dengan khusyuk, dengan nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.